Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Firman Bukit dari Prodi Tiga Teknologi Informasi dengan NIM 11322,39. Di sini saya akan melakukan pembahasan mengenai pohon atau tree. Ini adalah beberapa soal yang telah saya buat. Yang saat pertama itu ditanya, manakah dari graf berikut yang merupakan tree atau pohon? Seperti yang kita ketahui, definisi pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Jadi dari definisi tersebut, maka graf A ini adalah pohon karena dia adalah graf tak berarah yang terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Kemudian yang kedua itu eh, saya jawab itu bukan pohon karena ada dua pohon di sini. Jadi kumpulan dari pohon itu disebut dengan hutan atau forest. Hmm. Sebenarnya ini adalah tree dan ini juga adalah tree. Tetapi karena yang ditanya itulah adalah B keseluruhannya, maka ini bukan pohon, tetapi ini sudah hutan. Kemudian yang ketiga itu untuk soal C itu ini adalah pohon. Seperti pengertian tadi, graf tak berarah yang terhubung dan tidak mengandung sirkuit, tidak kembali ke titik awal. Kemudian D ini yang D adalah pohon. Yang D ini bukan pohon, tetapi termasuk graf karena dia mempunyai dua cabang di sini dan cabang ini terhubung di sini. Jadi ini eh, bukan termasuk pohon, tetapi dia termasuk graf. Terus untuk soal yang E ini sudah pasti bukan termasuk pohon karena dia mempunyai sirkuit, yaitu sini, lalu ke sini, lalu kembali ke titik awal. Ini bukan pohon karena dia mempunyai sirkuit. Lalu untuk yang soal kedua itu pertanyaannya, answer this question about the root tree illustrated. Atau jawablah pertanyaan ini tentang pohon berakar yang diilustrasikan. Yang A, yang mana simpul akar? Jadi simpul akar itu adalah akar dari semua simpul, yaitu simpul yang pertama yang menjadi eh, sumber dari segalanya, yaitu misalnya simpul A. Kemudian yang B itu adalah yang mana merupakan simpul dalam. Jadi simpul dalam itu adalah simpul yang mempunyai anak, yaitu B, C, D, F, H, J. Lalu di sini ada Q, ada R, ada T. Kenapa R bukan simpul dalam? Karena dia tidak mempunyai anak atau children. Kemudian yang kedua adalah yang mana merupakan simpul daun? Jawabannya adalah E. Kenapa E ini disebut dengan simpul daun? Karena simpul daun adalah simpul yang tidak memiliki keturunan. Yaitu misalnya di sini ada E, ada L, ada M, ada N, kemudian ada G, lalu ada O, ada P, kemudian di sini ada J, K, ada R, S, dan U. Kemudian habis itu ditanya yang merupakan simpul anak dari si J. Jadi J itu kan ada di sini. Jadi simpul anak itu adalah satu level di bawah simpul yang ditanya. Yaitu jawabannya I dan R. Terus gitu soal yang kelima,
yang merupakan simpul orang tua dari H. H, simpul orang tua ditanya, simpul orang tua, maka satu level di atas yang ditanya, yaitu C. Kemudian yang merupakan simpul saudara daripada si O, saudara atau sibling. Jawabannya, nah di sini ada O kan, maka siblingnya itu adalah yang mempunyai level yang sama dengan dia, yaitu P, dan mempunyai parent yang sama. Kemudian ada yang merupakan leluhur dari M. M itu ada di sini kan. Ditanya leluhur. Leluhur itu adalah seluruh simpul yang terletak sebelum simpul yang ditanya. Jadi leluhur dari si M itu adalah, yaitu ada si F, ada si B, dan ada si A. Habis itu yang merupakan keturunan dari simpul B. Jadi definisi dari keturunan adalah seluruh simpul yang terletak setelah simpul yang ditanya. Jadi misalnya ini untuk seluruh simpul yang terletak setelah simpul yang ditanya. Jadi itu adalah dari simpul B. Berarti itu ada E, ada E, kemudian ada L, ada M, dan ada N. Nah, kita lanjut ke soal ketiga. Diberikan soal, misal alamat simpul Q dalam urutan pohon berakar T adalah 3, 4, 5, 2, 4. Maka dapat kita gambarkan seperti berikut. Pertanyaan A, apa tingkatan dari simpul Q? Jadi tingkatan itu sama dengan levelnya. Maka tingkatannya adalah 5. Jadi tingkatan itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka di sini tingkatan dari simpul Q. Apa alamat dari orang tua Q? Orang tua itu adalah parent atau satu di atas dari si Q. Alamatnya itu adalah 3, 4, 5, 2, dan mempunyai tingkatan keempat. Setelah itu, berapa jumlah paling sedikit saudara yang bisa dimiliki oleh Q? Jadi, si Q ini mempunyai parent 3, 4, 5, 2, dan jadi untuk yang selanjutnya itu harus diurutkan mulai dari 1, yaitu 3.4, 5, 2, 1, kemudian ada 3, 4, 5, 2, 2, kemudian ada 3, 4, 5, 2, 3, 3, 4, 5, 2, 4. Dia berarti mempunyai minimal 3 sibling. Karena dia mempunyai di belakang sini ada 4. Berarti kan sebelumnya itu harus ada 1, 2, dan 3. Berapa jumlah simpul paling sedikit dalam T jika V mempunyai alamat ini? Jawabannya itu adalah 2 simpul. Lalu pada soal yang keempat, ditanya itu leksiografis. Jadi pertama awalnya itu kita diberikan soal seperti berikut. Kemudian kita memberikan angkanya ini seperti 0, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2. Maka leksiografisnya adalah 0, 1, 1.1, 1.2, kemudian ada 2, lalu ada 3. Jadi leksiografi itu adalah seperti mengurutkan dari yang paling kecil sampai ke paling besar, ataupun dari atas lalu ke kiri dan habis dari kiri ke kanan. Begitu juga dengan soal kelima sama.
Itu soal awalnya seperti ini, lalu kita menjadi seperti ini, yaitu 01, 2, 1. Jadi di sini tuh ada 1, 2. Di sini kan ada 1,1,2. Maka leksiografisnya adalah 0, 1, kemudian ada 1,1, kemudian itu ada 1,1,1, kemudian ada 1,1,1,1, lalu kita ke kanan ada 1,1,1,2, ada 1,1,2, kemudian ada 1,2, habis itu ada 2. Untuk soal yang keenam juga sama, maka ditanya leksiografisnya, maka urutannya itu adalah dari 0, kemudian kita ke kiri 1, terus kita ke kiri lagi karena masih ada di bawahnya lagi, kiri lagi, lalu kita ke kanannya yaitu 1,2, kemudian 1,2,1, lalu 1,2,1,1, kemudian kita ke kanan, lalu ke atas ke kanannya, terus kita 1,2,3, kemudian kita ke kiri sini yaitu 1,2,3,1, saya gitu ke sini 1,2,3,2,1, 1,2,3,2,2, kemudian lebih kecil lagi daripada 1,2,3,3. Habis itu baru kita ke kanan ada 2 lebih kecil daripada 2,1. Kemudian pada soal yang ketujuh itu ditanya tentukan urutan yang merupakan preorder transversal. Pertama itu ditanya preorder. Jadi preorder ini urutannya atas, kiri, dan kanan. Jadi parent, children kiri, dan children kanan. Yaitu preordernya adalah A, kemudian ini ada B. Karena masih ada lagi di kiri, maka kita lanjut ke D. Karena sudah habis, tidak ada lagi, barulah kita lanjut ke kanan, yaitu E, F, dan juga G. Barulah kita kembali ke C. Pada soal 8 itu ditanya in order. Jadi in order ini urutannya children kiri, kemudian parent, dan kemudian children sebelah kanan. Jadi misalnya gini seperti ini, kita harus mulai dari yang paling kiri. Jadi paling kiri itu D. Misalnya seperti ini. Berarti kita harus menyiapkannya D, B, kemudian sini kan masih ada lagi kirinya itu berarti I, E, ke bawah lagi masih ada C, E, N, O. Kemudian karena sudah habis dari sebelah kiri, maka kita akan naik ke atas, yaitu A, C, G, F, G, kemudian ada H, kita ke kiri lagi masih ada kiri, K, L, karena sini masih ada, seharusnya P duluan, P, lalu L. Oh ini seharusnya tadi salah nih, seharusnya tadi F, G, lalu G, maka K, H, P, dan L. Itu soal 9 ditanya post order. Jadi post order itu urutannya children kiri, children kanan, lalu parent. Yaitu urutannya K,
L, kita dari kiri ke kanan, lalu M, baru kita pergi ke parentnya, yaitu E. Parent ini mempunyai sibling F dan G, maka kita akan berjalan ke kanan, F, kemudian ada G. Karena G ini, lalu kita ke B. Itu yang kesalahan. Seharusnya ini sebelum kita ke G itu, kita itu harus ke R, S, M, lalu G. Barulah setelah habis semua keturunannya, maka kita akan pergi ke simpul B, kemudian ada C lagi, kemudian ada D. Karena di sini D masih punya sini, maka kita mulai dari O, H, I, C, Q, J, D, dan terakhir adalah A, karena dia yang paling atas. Kemudian di sini 10 ada diberikan gambar pohon ekspresi dari X tambah X dikali Y ditambah X per Y. Nah, jadi pertama itu bisa X tambah X dikali Y. Jadi kita buat pohon ekspresinya seperti ini. X ditambah ditambah karena ini untuk yang ini. Kemudian di sini ada X dikali Y untuk bagian seperti ini. Dan juga di sini akan kita berikan X per Y. Lalu setelah kita gabungkan akan jadi seperti ini. Karena di sini ada tanda tambah, maka di paling atas ada tanda tambah. Maka kita gabungkan untuk yang ini. Maka dan kita buat yang sebelah kiri dulu. X ditambah X dikali Y ditambah X per Y. Kemudian soal selanjutnya itu nomor 11. Kita diberikan kode hubungan seperti berikut. Dengan menggunakan kode hubungan berikut, tentukan bentuk pohon hubungannya. Maka kita buatkan A, B, C, D sama dengan 7 per 7. 7 per 7 itu didapat dari 3 tambah 1 tambah 2 tambah 1. Maka itu 7 dan per 7. 7 per 7. Jadi sini biner, yaitu adalah 0 dan 1. 0 selalu berada di sebelah kiri dan sebelah kanannya ada 1. Maka pertama kita harus melihat alamat dari si A memiliki kode hubungan yaitu 0. Maka lokasinya ada di sini. Karena di sini ada 0. Maka A sama dengan 3 per 7. Kemudian sudah tidak ada lagi yang awalannya 0, maka kita lanjut ke selanjutnya yaitu yang 1 di depan ini. Berarti arah sini. 1. Karena di sini kan masih banyak nih, maka kita tulis C, B, D. C, B, D. 1 tambah 2 tambah 1 yaitu 4 per 7. Kemudian ke kiri 0. Maka kita lihat alamat dari si C. Alamat dari si C itu adalah 1, 0. 1, 0 berarti 1, kemudian 0. Maka alamat si C itu ada di sini. C, 2 per 7. Lanjut lagi karena kita masih mencari alamatnya si B dan D. Maka lanjut lagi di 1. Di sini ada BT 3 per 7. Ini sebenarnya salah tulis. B sama D 1 per 7. Jadi sini 2 per 7. Di sini ada 1 per 7.
7. Jadi di sini ada gini, karena alamat dari si B adalah 110, maka jadi seperti ini. 1, kita warnanya, 1, 1, kalau 1 kita harus kanan lagi, kemudian ada 0, 0, maka kita pilih 0, maka sebentuk dari pohon movement-nya seperti ini. Kemudian habis itu kita mencari alamat dari bentuk pohon dari CD, maka 1, 1, 1 berarti 1, kemudian 1 lagi dan 1. Jadi disinilah alamat bentuk pohon dari CD. Nah, baiklah, sekian dari pembahasan soal-soal mengenai graf pohon. Atas perhatiannya, Bu. Terima kasih.